sisa yang punya saya hampir 55 ya Pak. Nah itu semua udah habis, nggak ada yang tersisa itu, jadi udah di bangunan gitu. Nah itu Pak Haji yang saya sampai istilahnya dari tahun 2023 sebetulnya Pak Haji saya teh ya udah ngebaca-baca YouTube Pak Haji. Nah 2024 saya kesini sama anak saya, alhamdulillah tuh anak saya sampai yang tadinya nggak punya pekerjaan. Cuman begini lucunya Pak Haji, anak saya itu ya waktu ini ijab sama anak yatim, kata saya teh, Dek, minta apa tuh di sini teh, sok minta apa yang diminta gitu. Alhamdulillah Pak Haji, cuman 2 bulan tuh anak saya tuh dapat kerjaan. Makanya kata saya ini ada yang nawarin gitu, adik saya sebetulnya mah itu apa istilahnya sebabnya mah gitu. Cuman kata dia hampir nggak mau Pak Haji, nggak mau pergi gitu. Mama nanti aja katanya kalau masalah kerja. Jangan, kata saya teh, ini kesempatan, kamu harus berangkat. Jadi malamnya pagi-paginya ditawarin sama adik saya. Itu katanya ada yang ini, katanya ada yang kosong katanya gitu. Makanya udah pergi sekarang. Dibilangin sampai begini Pak Haji, saya tuh udah malu tuh sama mertua kamu sampai digituin Pak Haji. Padahal sebetulnya sih nggak dimalu-maluin, cuman saya tanggung jawab gitu. Nah itu seperti itu ya, sepulangnya dari sini Pak Haji. Nah itu udah gitu saya plong gitu ya. Nah anak yang nomor 1. Nah kalau yang nomor 1 mah dimiming itu ini makanya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang juga kerja gitu, alhamdulillah. Nah anak yang 3 itu alhamdulillah Pak Haji, biarpun yang namanya di kampung saya ya nempatin rumah-rumah itu ya udah beres gitu istilahnya anak teh. Dan 3-tiganya tuh dibikin rumah yang sederhana aja gitu, alhamdulillah udah beres. Cuman, jadi sekarang rumah yang mau dilelang yang mana? Yang punya saya itu toko Pak Haji. Ceritanya begini Pak Haji, lelang itu dia teh sampai berapa 877. Nah itu harganya teh. Saya teh dipanggil sampai 2 kali Pak Haji. Dipanggil teh sama itu mantri, ceritanya dipanggil ke BRI. Dan dia teh udah tayang aja udah gitu. Dan saya teh udah tayang seperti ini. Nah ikutan privat Pak Haji, saya teh di bulan Maret. Bulan Maret sama Pak Haji itu ya, sebelum Pak Haji sakit. Udah gitu saya teh mau udah SMS-an sama itu abang sama Mbak Tanti, Pak Haji katanya lagi sakit. Makanya kan tertunda tuh ya. Jadi uangnya dikemanain? Kata saya pengennya teh ngejar itu Pak Haji sebelum kena lelang itu. Nah udah gitu Pak Haji kan sampai berapa 2 bulan ya? Iya 2 bulan kan. Nah itu makanya saya ya Allah, mudah-mudahan saya sampai istilahnya ada jalan keluarnya gitu. Tapi batin sama istilahnya ibadah benar-benar saya nggak menyerah sampai sekarang juga Pak Haji. Makanya kata Pak Haji jangan nangis kan? Nggak boleh. Nggak boleh, iya makanya saya benar-benar agak-agak gitu. Kalau apa istilahnya nangis malam, ingat apa itu ya Allah jangan nangis kata Pak Haji, jangan banyak jangan nangis. Iya seperti itu Pak Haji. Makanya sekarang teh Pak Haji jadi ibu udah masuk di grupnya Tanti? Udah. Oh iya. Udah. Terus ini Pak Haji sekarang teh dia teh ngejatuhin. Siapa? Si mantri teh. Jatuhinnya gimana? Istilahnya gini Bu, katanya sekarang ibu istilahnya kan saya teh mau jual apa toko tuh. Kan toko teh gede ya istilahnya. Ada sekatan-sekatannya. Kalau yang material lain lagi, dibangunnya cuman selang 2 bulan itu dulu teh. Jadi ada gitu hampir berapa 17 tumak Pak Haji. Kalau sembako saya ini anuin apa istilahnya ada gang gitu. Nah itu mah sama rumah saya.
sama itu aja ke bawah gitu. Dan istilahnya itu tanahnya kena sutet itu dulu tuh. Nah udah gitu, nah itu Pak Haji yang mau saya jual itu yang apa namanya, tanah yang material bangunan, bukan tanah bangunan material, sama tanah saya punya lapang istilahnya ngebangunin lapang poli Pak Haji buat masyarakat gitu. Itunya jumlahnya teh hampir 48 rumah lebih Pak Haji itu. Nah saya itu mau dijual sama toko, istilahnya mau ngenutupin utang saya yang ke BRI Pak Haji. Ya. Sama ya kebutuhan saya lah istilahnya. Nah udah gitu Pak Haji, sampai sekarang si uangnya teh belum juga dari orang yang mau beli itu tanah itu sama itu toko itu sampai sekarang. Makanya saya itu janji ke orang BRI itu uang yang dari itu Pak Haji. Uang dari? Yang dari jual toko itu yang sebelahnya gitu. Jadi kalau yang sebelahnya mah itu ada istilahnya ada dapur, ada kamar 2 kan di tingkat itu Pak Haji, apa buat jualan apa namanya material gitu. Tapi itu materialnya bukannya material yang kotor-kotor gitu ya. Yang kotor mah ada memang itu juga apa namanya semen. Jadi ibu dagang material apa sembako? Material sembako. Dempet apa enggak tokonya? Enggak, ya Dempet tapi ada gang. ada gang. Oh. Jadi yang mau dijual itu makanya yang materialnya gitu. Yang nungguin siapa materialnya? Ya udah deket aku Pak Haji. Jadi Yang nungguin siapa? saya sama ini. Jadi nggak sama yang lain. Oh, wirawiri. Iya. Bolak-balik. Iya, udah deket kan cuman gang bisa cuma 80 cm lah istilahnya gitu di gangnya itu udah dulu saya dibangunnya nggak samaan gitu Pak Haji. Nah saya mah jadi kalau yang besarnya itu yang di sembako Pak Haji. Nah itu makanya hampir apa namanya teh lah istilahnya mah minimarket lah gitu ya istilahnya. Jadi kalau yang belanja itu ngambil sendiri gitu istilahnya. Jadi nggak begitu warung-warung gitu, enggak gitu maksudnya Pak Haji. Seperti itu kegiatan saya yang sehari-hari itu. Makanya Pak Haji, maaf ini teh saya teh ya bukannya ya istilahnya benar-benar udah kepentok gitu. Kepentoknya teh begini. Jadi mantri teh begini Pak Haji, udah ngejatuhin ke saya teh yang jumlahnya 800 lebih itu. Nah sekarang mah Bu katanya ada ibu nggak bisa ngebuktiin uang istilahnya bayar itu utang. Sebetulnya sih utangnya itu teh Haji nggak dikasih, nggak diminta bunga Pak Haji. Alhamdulillahnya itu. Makanya saya udah 2 kali pertemuan. Ibu katanya kalau mau ngasih bunga mau berapa aja katanya gitu Pak Haji. 350 Oh 351 Pak Haji. Itu jadi dia nggak minta bunga nggak apa ke saya tuh. Jadi 2 kali yang terutama yang dari Bandung tuh ya istilahnya ada istilahnya mantri yang dari Bandung Bu kapan katanya. Saya tuh bukannya nggak bisa ngejanjiin kan kata Pak Haji begini, kalau ada SMS kalau kita nggak istilahnya teh nggak kepikiran gitu jangan dijawab kan kata Pak Haji seperti itu ya. Memang seperti itu Pak Haji, kalau dijawab panjang ininya juga. Makanya saya cuman nanyain aja ke yang beli itu tanah itu, yang nanyainnya teh seperti ini, Pak kapan itu mau dibayarnya kata saya teh. Ya nanti aja Bu katanya. Jadi istilahnya di sana teh yang mau beli toko punya saya itu mau mau jual aset dia tuh toko juga dia itu kena tol Pak Haji yang getaki yang itu ya. Nah itu dia teh itu sanggupnya teh itu ke saya teh. Cuman kan saya nggak kalau
kalau ngejanjiin ke orang kalau enggak belum ucap orang tersebut kan nggak boleh ya, istilahnya nggak boleh kita ngejanjiin lagi, kan kita juga kan kecewa. Nah itu cuman saya mah suka nonton di YouTube, kata Pak Haji jangan, katanya jangan suka di apa, jangan suka dijawab katanya kalau ada SMS. Kata saya tuh kepikiran begini, Pak Haji, kok ini teh saya tuh udah kena lelang tapi dia nuntut dibayar, Pak Haji gitu, minta dibayar. Bu berapa aja, katanya gitu Pak Haji di SMS-nya. Makanya kepikiran saya, loh kenapa ini ke orang kan mesti saya bayar semua, nggak ada istilahnya nggak boleh dicicil, tapi dia istilahnya minta cicilan. Makanya kata saya boro-boro buat nyicil Pak Haji istilahnya ya, untuk saat-saat sekarang ya Allah dari mana atau saya harus nyicil ya. Makanya itu Pak Haji saya ngeluh nggak boleh, sementara SMS makanya tadi pagi juga udah SMS lagi, cuman SMS-nya saya sedikit. Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji, seperti itu aja dia teh ini teh SMS-nya teh, saya teh nggak jawab. Dah kan kata Pak Haji nggak boleh ya, nggak boleh. Nah itu makanya Pak Haji saya nguat-nguat sampai kapan ini saya pengen apa namanya, pengen curhat gitu ya sama Pak Haji sampai kapan. Ini udah curhat. Iya. Ibu ngomong terus saya dengerin. Iya. Saya jadi ember. Ya berangan-angan saya dari sana gitu. Makanya pas saya buka YouTube Pak Haji begini, katanya ada solusi, kamu katanya apa pengen bayar utang biar lunas tuntas katanya, mau berapa juga. Pas gitu demi Allah Pak Haji sampai saya bener nangis itu mah, buka YouTube muka Pak Haji. Makanya saya sampai isi astagfirullahaladzim, nggak salah saya itu sebetulnya lagi melaksanakan ibadah. Memang Pak Haji ya bukan ke ini, tetapi ini YouTube bukan muka Pak Haji sebetulnya mah di apa solusi buat bayar utang kan, mau berapa. Pas dibuka lagi gitu Pak Haji, ya Allah ya Rabbi Gusti, sampai saya benar-benar ya Allah, saya kapan ente punya uang buat ke Bogor. Makanya sama ya takut Pak Haji nggak ada gitu ya, saya nanya sama Mbak Tanti, hari apa Mbak Tanti. Maklum Pak Haji saya kan dari kampung ya, jauh, jadi perasaan saya teh bukannya ini, saya sementara ini teh sakit Pak Haji, sampai kena jantung sekarang, mata juga sampai sekarang teh burem Pak Haji. Nah baru berapa hari ini teh saya teh periksa dulu ke Cicendo yang biasa ngajinya seperti begini Pak Haji, sampai sekarang harus begini, sampai harus dekat. Makanya ya Allah kata saya teh, ini ngaji saya daripada Pak nggak istilahnya nggak berobat dulu, ini ngaji sayang. Makanya ya tiap hari itu sayang sebetulnya kalau nggak ngaji gitu, perasaan teh jadi punya beban gitu Pak Haji, beban di saya teh, aduh merasa dosa gitu. Makanya Pak Haji tolong ini teh, jadi yang sebelah sebetulnya ini teh udah dipasang lensa saya teh, jadi udah disikat. Dulu teh kan ada lama yang sebelah kanan teh, terus katarak udah, ini teh pasang lensa. Nah itu tapi sekarang kayak yang ada asap gitu Pak Haji, asap gitu gimana, jadi ke huruf itu kayak ngebayang, nggak begitu jelas, terkecuali kalau dekat sekali. Terus kemarin tuh diputus sama dokter, Bu katanya itu yang sebelah harus disikat dulu, jadi 2 kali operasi yang kiri ini. Berapa senti dokter itu biayanya? Dia teh tanyain aja katanya ke sama itu bagian pendaftaran katanya. Nah ditanyain ternyata biaya buat sikat aja 15 juta buat operasinya doang Pak Haji. Terus yang kataraknya 17,5. Nah, belum katanya buat konsul apa-apa mah belum itu Bu.
Jadi selang 1 bulan ibu harus itu katanya yang sebelah. Nah itu mohon mungkin Pak Haji mah yang istilahnya ada kearifan lokal ya Pak. Ya, istilahnya saya sambil kesini ada penyakit saya yang sekarang teh saya teh kalau jalan Pak Haji kecapean bisa apa istilahnya napasnya teh Ngos-ngosan. nah itu Pak Haji itu Pak Haji kalau waktu apa privat yang kemarin enggak Pak Haji enggak saya teh enggak seperti itu enggak begitu apa terasa gitu enggak itu sekarang mah kalau kecapean ini bengkak ini teh kaki makanya kalau mandi ya minta sama Allah ya Allah sampai benar-benar saya menikmati semua kalau mandi malam itu ya Allah makanya ya Allah nggak ada istilahnya sampai ke suami ke anak-anak mungkin ya saya jadi istilahnya menumpahkan curahan ya Pak ya yang namanya orang terasa kebatin jadi menikmati gitu coba jadi istilahnya mengiming-iming gitu coba nikmat gitu nikmatnya Allah itu ngasih saya di pundak apa nggak terasa dipakai apa sholat tahajud mandi sampai sekarang teh Pak Haji saya mandi biasanya air hangat enggak Pak Haji air dingin yang diponis sama dokter saraf saya tuh punya apa penyempitan di kepala itu ya ada penyempitan aja udah itu hampir berapa tahun itu Pak Haji sekarang mah nggak pernah berobat Pak Haji alhamdulillah yang namanya penyempitan di belakang otak itu udah nah itu makanya saya benar-benar Pak Haji kalau mau pergi makanya suka sampai mertua aja begini Bu mau nggak kata saya teh sembuh itu kepalanya memang pakai apa sangat dalam dibalik sampai gitu kan saya teh benar Pak Haji yang terasa sama itu berobat sama dokter saraf sampai kata dokter saraf tadi nanyain saya teh dok saya itu sembuhnya sampai kapan ibu mah nggak bakalan sembuh kenapa ya nggak bakalan sembuh ini seumur hidup katanya kata dokter kata saya tapi Allah mah nggak seperti itu ya bibir manusia makan nggak bisa disebut gitu ya Allah istilahnya cuman kepada Allah lah saya berserah makanya kesini juga ya Allah saya lindungi tolong saya sampai istilahnya ada solusinya ya bagi dan istilahnya orang semuanya juga berusaha berikhtiar nah itu Allah yang menentukan itu aja saya mah minta ridho kan kata istilah kata Pak Haji jangan terlalu banyak minta makanya saya di sujud terakhir ya Allah saya minta ridho aja makanya tadi pas saya mau ini dulu mau sholat duhur dulu pas gitu kata si Pak Sofian kalau Pak Haji datangnya suka nanti katanya suka sore tahunnya beres datang Pak Haji datang alhamdulillah rabbil alamin saya memang belum isian baru sholat duhur aja iya baru sholat duhur ya Allah nah itu saya dari rumah ya Allah minta ridho sampai benar-benar Haji gimana ya nggak bisa mengungkapkan maaf Pak Haji saya benar-benar cengeng Pak Haji di perasaan saya jadi istilahnya orang yang dihidupi rumah yang diinginkan oleh saya itu satu-satunya sampai sekarang mau disita ya Allah sampai kata Pak Haji kan harus diusap ya Iya pakai alat kelamin. ya diusap-usap Jadi milik. Sertifikatnya pulang, colek, tempelin di tembok kalau lagi mandi, tempelin di tembok kalau lagi mandi. Karena kalau nggak lagi mandi kan susah. ya. Enaknya lagi mandi, colek 9 kali jadi milik, sertifikatnya pulang nanti balik lagi.
Terus apa lagi? Iya, terus begini Pak Haji. Deketin Mike. Pak Haji bukannya posisi seperti di saya aja. Ini teh saya memikirkan. Nah ini rumah anak saya juga sama Pak Haji. Lagi dia ini. Jadi anak-anak itu benar pinjam.